Bang Rasman abang laporin? Oh sudah lama, tapi baru diadil, dia sudah terdakwa, sudah sidang 3 kali. Oke. Ya. Oh, berarti itu kasus lama gitu. Kasus ya, lama, cuma karena saya terlalu sibuk jadi pengacara para naga. Oke. Jadi saya nggak sempat, baru terakhir karena dia terlalu bacot dan terlalu banyak ngomong, akhirnya gue seriusin, terdakwa sudah sidang 3 kali. Dugaannya tuh dugaan apa bang? Dia bikin di Instagram dia. Ya. Tanpa lapor polisi, tanpa somasi, tanpa hubungi saya. Hotman itu penjahat seks katanya. Gua kan nggak penjahat kan? Enggak. Dia bilang, oh iya. Dia bilang gua kelainan seks. Coba bilang gua kelainan seks. Normal banget gua. Bang, itu berarti undang-undang ITE jatuhnya? Undang-undang ITE. Kemungkinan restoratif justice gimana bang? Rasman berdamai. Rasman botak, lu nggak mau damai sama lu. Tapi bang, kan polisi kan pasti akan menawarkan restoratif. Tidak ada, karena sudah ke pengadilan, sudah selesai, sudah tertutup kemungkinan itu. Saya ngomong substansi kasus, saya nggak pernah bilang sama orang, hei kau tuh kelainan seks, kau penjahat seks, mana pernah gue ngomong gitu. Yang gua sikat substansinya. Oke. Kalau misalnya besok bang Rasman minta maaf sama abang datang langsung gimana? Untuk Rasman tidak ada maaf sama botakmu. Jadi nggak ada maaf, nggak ada ampun? Nggak ada maaf, orang tidak pantas dimaafkan. Oke, baik. Ya kita lihat peradilan nanti seperti apa ya bang. Saya sampaikan somasi terbuka. Ya, somasi terbuka kepada produser acara Pagi-Pagi Ambiar di Trans TV. Ini sudah beberapa kali Anda menayangkan tentang saya. Dulu Iklim Hakim, Anda tayang, Anda tidak tanya saya. Anda tidak pernah klarifikasi ke saya. Anda tidak undang untuk konfirmasi yang berimbang. Ada juga Hotman Paris kemarin. Ditayang, diundang, saya tidak diundang. Saya ini wartawan 12 tahun. Ada hak jawab, ada klarifikasi. Nah, kalau kalian tidak undang saya, klarifikasi terkait dengan Iklim Hakim, terkait dengan Hotman yang ada di Pengadilan Jakarta Utara, saya akan ambil tindakan hukum kepada kalian. Ya, saya minta undang saya, jangan kalian menjadi orang yang berpihak. Media itu memberikan informasi yang netral buat masyarakat mengedukasi. Sudah beberapa kali saya ingatkan ya, Anda kalau mengundang seseorang, undang kedua belah pihak. Bila perlu bawa Hotman, bawa saya. Oke, ini somasi terbuka. Saya minta segera respon ini, tanya saya kapan jadwal saya akan beritahu Anda. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan hukum. Saya sudah suruh Rahmat untuk mempersiapkan somasi kepada Anda. Sebelum somasi, silakan komunikasi dengan saya. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo botak. Hei botak, mau dong diposting wajah gantengku di IG kamu. Hei botak, mau posting yang ini, yang ini. Ganteng nggak? Atau yang ini, boleh tuh. Keren nggak? Nih. Botak. Ganteng kan Om Hotman Paris. Ketika bicara tentang relasi antara anak dan orang tua. Tadi kan Bang Rasman menyebut L tidak lagi mau bertemu dengan ibunya. Begitu Mas Roy ya? Iya, betul. Pertanyaan yang muncul, kita bagaimana ya memahami seorang anak yang disebut tidak mau lagi bertemu dengan orang tuanya? Dari sudut pandang psikologi forensik, kemungkinannya ada dua. Satu, ini parental estrangement, ataukah ini parental alienation? Saya mulai dari yang pertama. Parental estrangement. Parental estrangement adalah ketika secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena relasi mereka pada dasarnya memang buruk. Secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena relasi mereka buruk. Secara alami. Mungkin orang tua melakukan kekerasan, mungkin orang tua dipandang bukan sosok teladan, mungkin orang tua tidak hadir dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga anak merasa ya tidak ada kebutuhan untuk bertemu dengan orang tuanya. Parental estrangement. Yang kedua adalah parental alienation. Anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena dipengaruhi oleh pihak lain. Dihasut, diprovokasi, di apapun yang sifatnya bukan lagi alami tapi fabrikasi. Nah, saya tidak tahu. Ketika saya tadi mendengar Bang Rasman menyebut ada anak tidak lagi mau bertemu dengan orang tuanya, terus terang saya merasa sedih. Tapi saya tetap dalam posisi bertanya ini. Ketika anak tidak mau bertemu dengan orang tua kan harus patutnya didalami ya. Karena kan kita bayangkan secara kodrati anak mau dong bertemu dengan orang tuanya. Nah, ketika kemudian ada anak yang tidak mau bertemu dengan orang tuanya, patut didalami, patut diidentifikasi apakah ini merupakan
parental estrangement, secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua, atau parental alienation, anak diprovokasi, anak diagitasi untuk tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Saya tidak menyebut pihak manapun itu, yang jelas ini merupakan dua kemungkinan yang dari sudut pandang psikologi forensik perlu untuk dikaji. Itu poin pertama. Yang kedua, Mas Roa, saya pikir kita perlu mendatangkan representasi pemerintah, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, plus syukur-syukur juga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, agar kita tahu pemerintah ini memposisikan L ini sebagai anak apa saat ini. Kalau tidak bisa didefinisikan secara jernih, L ini sekarang statusnya apa, maka saya khawatir bahwa langkah-langkah penanganan terhadap L tidak akan terukur. Namun sebaliknya, coba kalau kita dapat penjelasan bahwa secara resmi kementerian memposisikan L sebagai anak apa, maka jenis perlindungan khusus yang akan diberikan kepada L juga sudah sangat nyata terukur ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sepanjang definisi tentang anak L ini tidak kita dapatkan jawabannya, maka sekali lagi saya khawatir bahwa kemudian penanganan atau pendampingan atau apapun sebutan terhadap L tidak akan serta-merta terukur. Karena itu kita perlu ajak bicara dengan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini kan sebenarnya perkara yang berbeda ya, tetapi ini awalnya ya tentunya dari perkara dari pelaporan saudara Nikita Mirzani kan mengenai anaknya ya, tetapi ternyata proses ini kan sedang berlangsung ya, bahkan sudah terbit SPDP yang akhirnya proses ini kan berlanjut ya, tentunya kan menunggu proses hukum di Polres Jakarta Selatan. Tetapi ternyata ya saat pemeriksaan kesehatan rutin anaknya Nikita Mirzani, saudara LM itu kan dia izin ke toilet, tetapi ternyata dia bisa punya peluang ya untuk melarikan diri ya, yang ternyata saudara LM ini mendatangi kantor ya dari PH terlapor ya, yang informasinya ternyata itu menyampaikan beberapa hal-hal yang sifatnya keterangan-keterangan yang akhirnya tetapi PH terlapor kan menyerahkan kembali ke Polres Jakarta Selatan ya, itu kan ada hal yang patut ya dan benar ya, karena memang seharusnya dikembalikan kepada instansi yang terkait ya. Setelah itu ternyata ada perselisihan ya di perjalanan itu, ada perselisihan yang akhirnya ya saudara Nikita Mirzani bertemu dengan pihak terlapor gitu kan, di situasi yang mungkin sangat tidak baik ya, karena ada informasi yang mungkin satu sama lain memiliki informasi yang terjadi, akhirnya perseteruan, penganiayaan dan pengeroyokan kan seperti itu. Nah akhirnya kedua belah pihak ini melakukan pelaporan demikian, yang satu buat pelaporan juga penganiayaan dan pengeroyokan pasal 170, 351 Jungto, yang satu pun demikian. Nah ini cerita yang lain ya, ini perkara hukum yang lain, tapi ini kan awal muasalnya dari perkara yang memang ini sedang berlangsung proses di Polres Jakarta Selatan. Bang, tapi langkah Bang Rasman ke Polres Selatan sudah tepatkah? Karena ada yang bilang harusnya kalau udah anak di bawah umur harusnya dibawa ke perlindungan anak, bukan ke Polres. Gimana Bang? Ya sekarang gini, bukan masalah pelindungan anak dan sebagainya, karena mungkin komunikasi di antara para pihak ini juga kan harus dipastikan dulu siapa ini, di mana ditaruhnya. Mungkin pihak pelaku juga nggak tahu ditaruhnya di mana rumah amannya, kan begitu ya. Yang tahunya dia di Polres Jakarta Selatan, dia mungkin menghubungi penyidik Polres Jakarta Selatan, PPA, ini saya ada LM ini ternyata di sini yang harus kami serahkan, bagaimana? Udah Pak, bisa kan serahkan ke Polres Jakarta Selatan, biar kami nanti yang mengantarkan ke pihak rumah aman gitu ya, atau rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dan ini saya pikir dalam konteks etik dan aturan hukum itu sudah tepat ya, menyerahkannya sudah tepat. Lain hal ternyata ada perseteruan lain hal ada perbuatan lain yang akhirnya menjadi ramai lagi nih, bukan pada esensi perkara hukum LM ini ya mengenai korban, tetapi ini lebih kepada tambahan-tambahan perkara hukum di antara mereka. Nah ini yang perlu kita harus concern ke sana. Bang, tapi menurut Mas sendiri, Laura sudah tepatkah mengunjungi Rasman tapi tidak ke ibunya, itu ibu kandungnya sendiri? Karena dia bilang sendiri karena dia nggak pernah dikunjungin selama 5 bulan di Safe House, dan juga tempat Safe House tersebut banyakan berita ODGJ, terus mama penderita HIV, terus
dan lain sebagainya. Makanya dia bikin dia nggak betah dan akhirnya video call dengan Bang Rasman minta perlindungan. Tambang ya. Begini Mas. Keterangan LM dalam hal ini, apakah ini keterangan fakta? Kan ada pihak instansi yang terkait, ada rumah aman di sana, ya, yang memastikan ini betul nggak keterangan dari saudara LM. Kalau ternyata ini keterangannya tidak seperti itu, ini kan juga hati-hati Mas. Ya, jangan centang-perentang harus diterima sebagai informasi yang valid. Salah juga kita menilai itu. Saran saya itu kita menahan diri dari keterangan-keterangan yang ada, yang mengklarifikasi dulu ke semua pihak. Kan ini belum tentu keterangan itu benar, ya kan? Bahkan mohon maaf, kita juga kan dengar keterangan di berita media-media ramai bahwasanya LM memberikan pengakuan kepada pihak-pihak terlapor. Ini kan sudah salah etik Mas. Ini nggak sesuai, ini nggak boleh. Ada apa ini? Pengakuannya LM tadi, apakah sama dengan pengakuan dia di BAP? Kalau beda, nggak ada artinya juga Mas. Karena pengakuan itu betul memang satu alat bukti, tetapi kan ada unsur alat bukti lainnya yang harus dilengkapi menjadi unsur pidana ini terpenuhi. Kan pengakuan LM itu belum tentu saja pengakuan LM itu benar, valid dan sahih. Apakah sama dengan BAP? Ya, selama ini yang memang sudah proses gitu loh, sedang berlangsung proses perkara hukumnya. Seharusnya ini tidak terjadi Mas. Ini evaluasi review yang pertama adalah evaluasi review pihak instansi terkait. Kenapa bisa korban itu lolos, melarikan diri? Ada apa? Ini kan harus kita tarik ke belakang. Bagaimana proses pengamanannya? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana kegiatan aktivitasnya, bagaimana pendampingan dengan psikolog, psikiater, dokter, ya, tim unit perempuan, ya, komunikasi di sana bagaimana, koordinasi mereka di sana bagaimana. Kan seharusnya itu dulu. Kita tarik review ke belakang, bagaimana proses pengamanan di sana. Ini juga harus evaluasi loh. Ini otokritik nih kepada unit terkait gitu loh, untuk memastikan jangan sampai ini terjadi. Yang kedua, ada apa? LM tidak menghubungi ibundanya, kan begitu? Apakah ada campur tangan di antara peristiwa dia mau melarikan diri itu, ada peristiwa nggak komunikasi dengan pihak lain? Tidak ada pihak keluarga. Kan yang normal bingnya gitu kan, itu kan dia menghubungi keluarga. Apakah ada sesuatu hal yang mempengaruhi? Nah, ini juga harus kita periksa, harus kita pastikan, harus kita buktikan juga. Yang mungkin itu kan versi sebelah dari pihak-pihak terlapor, tapi kan dari pihak saudara Nikita Mirzani kan tidak seperti itu, ya. Yang intinya ada pengaruh, ada apa namanya komunikasi yang tidak diinginkan, yang akhirnya keluar dari track yang ada. Ini kan kita juga harus memastikan kedua belah pihak ini benar fakta-faktanya mana gitu loh. Makanya yang akhirnya mereka melakukan proses pelaporan di masing-masing pihak. Itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, terakhir terkait Laura ingin menjadikan Rasman sebagai ayah angkat, gimana tuh Bang? Jadi begini Mas, ini juga saya pikir keliru. Definisi adopsi itu Mas, itu ada definisi undang-undangnya. Ya, adopsi itu tidak mudah di Indonesia dan di dunia. Ada proses hukum yang harus dilalui. Satu, pengajuan permohonan kepada Kementerian Sosial. Di situ ada asesmen Mas. Itu nggak gampang. Apalagi mohon maaf, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih mampu secara ekonomi lahir dan batin. Apa dasar alasan untuk bisa diadopsi? Kedua, nanti terakhir ujungnya Mas, rekom dari Menteri Sosial itu wajib dimasukkan dalam permohonan penetapan pengadilan. Ini kan panjang, makanya bahasa definisi adopsi ini, kata ini saya pikir nggak tepat tadi disampaikan. Seharusnya ya kami siap untuk merawat, misalkan kan, membimbing, misalkan menghidupi, misalkan sebagai seakan-akan sebagai anak. Ini saya pikir kalimat yang sangat tepat. Tapi kalau bahasa adopsi itu Mas, itu ada adopsi itu kalimat konsekuensi hukum, ya, dan itu tidak sembarangan gitu loh. Saya pikir ini adalah emosi, saya pikir ini adalah reaksi yang langsung seketika, ya. Semoga proses ini bisa LM semakin lebih dewasa, karena kan ini menjelang usia yang sudah mulai dikatakan tidak lagi kategori anak Mas. Ya, biarkan proses ini, hukum ini berlaku seperti apa nanti ke depannya. Oke, mantap. Oke. Turut prihatin dengan kasus Nikita Mirzani. Saya dengan ini menyatakan mendukung perjuangan dan siap membela Nikita Mirzani.
Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah perjuangan seorang ibu yang membela anaknya. Kalau ada oknum pengacara yang hadir di situ, itu adalah wajar kalau kena semprot ataupun kena pukul ataupun kena cakar. Karena secara etika pengacara itu kalau udah menangani satu pengacara, jangan lagi membujuk atau menerima klien yang adalah anak daripada lawannya gitu. Nggak boleh double gitu. Tujuannya apa? Kalau ada emosional sesaat, ya kalau ada terjadi ribut kemudian dicakar, siapa suruh? Makanya kalau pengacara itu jangan bawa-bawa istri kalau kerja. Ya, istri simpan di rumah. Kalau bawa istri di rumah tiba-tiba nanti istrinya dikena gaplok ya, udah resiko pekerjaan. Seorang polisi aja datang mau nembak maling aja bisa dia ditembak kok, apalagi seorang pengacara. Tiba-tiba kau nangkap anak kesayangan orang masih di bawah umur dan tidak pantas. Dan polisi, laporan-laporan pengacara-pengacara yang cengeng, yang mewek ini jangan diterima, jangan dilangsungkan karena memang dia memancing, membuat suasana seperti itu, suasana gaduh. Dan tidak akan menarik simpatik ada seorang pengacara, anggaplah pura-pura ninja, kemudian datang istrinya bilang begini, saya dipukul, saya nggak bisa begitu. Kecuali lu di rumah lagi ngorok ya, pura-pura ninja, kemudian ditempeleng bini lu atau dilecehkan. Kalau bini lu juga ikut di sini, lu yang panggil sini ngomong ini gini-gini tiba-tiba digaplok ya. Ya biasa itu. Untung nih kita Mirzani nggak bawa pistol. Kalau bawa pistol ya, apa ada hukumannya kalau Nikita Mirzani nembak kura-kura? Nggak ada kan? Karena kura-kura itu adalah makhluk binatang, betul nggak? Gitu. Itu menurut saya, jangan tersinggung ya. Ini hanya memberi gambaran. Saya nggak menyinggung orang, tapi kalau yang tersinggung mungkin itu orangnya. Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah dan itu harus kita hargai bersama. Harus melalui saya kan? Oke, nah itu saya. Jadi sekali lagi saya tidak mau membela siapapun. Ya, perlu itu agar jangan dikira gue itu cari kasus. Oke. Saya itu ngapain cari kasus kayak gitu? Jadi kalau orang bilang begitu terkesan bahwa sudah ada kuasa gitu. Katanya kan malah mengunjungi rumah aman tengah malam. Ya. Mungkin gara-gara itu makanya datang jagoan kita. Oke, baik. Bang, tapi kita Oke, mantap. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah terbukti ada hubungan melakukan, itu bisa langsung ditahan. Gue nggak paham kenapa masih belum ditahan juga itu perkedel, gue nggak ngerti gitu loh. Karena untuk anak di bawah umur, walinya adalah orang tuanya yaitu Nikita Mirzani. Dia yang berhak untuk mengeluarkan surat, izin, apapun itu, mewakili anaknya. Karena anak di bawah umur itu masih di bawah perlindungan orang tua full 100%. Nih guys, pernyataan sikap Nikita Mirzani setelah tahu bahwasannya Loli keluar dari rumah aman dan langsung ke Polres Jakarta Selatan untuk menemui. Simak videonya guys, kalian guys. Itu curahan hati seorang ibu kepada anak perempuannya. Tulis di kolom komentar. See you.